Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Gua Talo. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Subika Bidin. Nama saya Imam Alfiansyah. Sebelum itu, saya akan menyebutkan poin-poin sebagai video berikut. Kehidupan politik. Pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan telah muncul kerajaan kecil seperti Gua, Talo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang kemudian muncul sebagai kerajaan besar ialah Goa dan Talo, atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Faktor yang membawa perkembangan Makassar adalah: 1. Terletak di tepi sungai. 2. Letak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan Malaka-Maluku. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511. 4. Beralihnya sistem pemerintahan di Jawa Tengah ke corak agraris. Pada tahun 1605, penguasa dari kerajaan kembar Goa dan Talo memeluk agama Islam. Raja Talo bernama Karyang Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah dengan julukan Awalul Islam, dan Raja Goa bernama dengan Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin. Kerajaan Gua Talo atau Makassar berkembang di bawah pemerintahan Muhammad Said pada tahun 1639 sampai 1653. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1654 sampai 1670. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya menentang monopoli Belanda. Usaha-usaha penetrasi kekuasaan terhadap Makassar dilakukan oleh FOC dalam rangka melaksanakan politik monopoli perdagangan. Hubungan Makassar FOC yang semula baik kemudian retak dan akhirnya menjadi permusuhan. Pertempuran besar meletus pada tahun 1666 ketika Makassar di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Dalam pertempuran ini, FOC di bawah pimpinan Spelman berkoalisi dengan Kapten John Kerr dari Ambon dan Arupakalaka Raja Bone. Perlawanan Hasanuddin berhasil dipatahkan para pemimpin yang tidak mau tunduk kepada FOC seperti Kraeng Gelesweng dan Monterono melarikan diri ke Jawa. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bonggaya pada tanggal 18 November 1667. Isi perjanjian Bonggaya sangat merugikan rakyat Makassar seperti berikut ini. 1. Wilayah Makassar terbatas pada Gua. Wilayah Bonin dikembalikan pada Arupakalaka. 2. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin FOC. 3. Makassar tertutup untuk bangsa kecuali FOC dalam hak monopolinya. 4. Semua benteng harus dihancurkan kecuali satu, yakni Benteng Ujung Padang yang kemudian namanya diganti menjadi Benteng Rotterdam. 5. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit. Kehidupan ekonomi. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi kebutuhan, maka Kerajaan Makassar menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Kerajaan Bone melalui Selayar, Buton, Lombok, dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Demak berdagang di Makassar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pinsi dan Lambo, pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya, disusunan yang disebut Ade Alopioping Bikaranse Rabiole dan sebuah naskah lontar karya Amanagapa. Kehidupan sosial budaya. Makassar sebagai kerajaan Mataram dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu pinisi dan lambo. Kemunduran.
adanya perjanjian Bunggaya yang sangat merugikan Makassar. Meskipun perlawanan terhadap VOC muncul lagi 1667 sampai 1669, Makassar berhasil dihancurkan dan selanjutnya dinyatakan sebagai milik VOC.